Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillah alladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan semua menjadi indah karena iman kita, yang menjadikan semua waktu kita menjadi bermanfaat karena iman kita, yang menjadikan semua potensi sehat kita itu juga bermanfaat di mata Allah karena iman. Bahkan harta kita pun menjadi bernilai di hadapan Allah karena semuanya karena iman. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar ini, apalagi kita ingin menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan iman kini puasa kita lebih jauh lebih berarti dan bermakna, karena sejatinya setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah panggilan keimanan, sebagaimana yang terindikasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan memang atas dasar panggilan keimanan, panggilan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata berusaha fokus bahwasannya apa yang dikerjakan itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, pahala di sisi Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jenis puasa yang seperti ini, Ramadan seperti ini, yang benar-benar menggaransikan kita akan mendapatkan ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, di mana nanti kita akan mengakhiri Ramadan kita, melewati Ramadan kita dengan jaminan Idul Fitri, kembali kita kepada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya mungkin dengan berlalunya waktu kita tidak tahu kemana kita menghamba, kemana kita bertauhid, kemana kita mengabdi, sehingga Ramadan ini adalah menjadi sarana, menjadi program dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan penghambaan kita yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Ramadan ini kita ingin mengingatkan kembali diri kita, ingin kembali bermuhasabah terkait dengan apa esensi daripada Ramadan yang harus kita perhatikan. Bahwasannya sejatinya Ramadan ini adalah cara Allah untuk menjadikan kita benar-benar hamba yang berada pada puncak penghambaan yang tertinggi, itu sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai wujud muhasabahnya adalah jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi aktivitas utama selama bulan Ramadan. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan. Dan momentum Ramadan ini kita jadikan adalah momentum yang benar-benar menjadikan diri kita lebih baik lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peringatan itu adalah paling tidak ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, tetapi di sisi yang lain Allah juga mengancam kita, padahal kita sudah mengerjakan sholat. Ternyata bisa jadi kita terancam bahwasannya sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah salah satu surat yang mengancam kita, hati-hati dengan sholat kita, dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Hati-hati kalian dengan salat kalian, kalian bisa terancam oleh neraka ataupun azabnya Allah meskipun kalian sudah salat. Yang begitu pula dengan ibadah lainnya, misalnya ketika kita melakukan sedekah ataupun zakat. Allah katakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak nilai sedekah kalian. Padahal kalian sudah bersedekah, kalian sudah berinfak, kalian sudah berzakat. Akan tetapi semuanya menjadi rusak. Karena apa? Karena ada hal-hal yang kita langgar dari prinsip-prinsip ketika kita menunaikan amal saleh kita tersebut. Begitu pula dengan haji dan berbagai macam ibadah lain, dan termasuk ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian Rasulullah SAW mengancam kita lewat doa malaikat Jibril ketika Rasulullah mengaminkannya. Ketika itu Jibril mengatakan, saki abdun man adraka Ramadan fansalakha min falam yughfaru lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril yang berbunyi, celaka seorang hamba ketika dia sudah berjumpa dengan Ramadan sampai 30 hari, 29 hari Ramadan sampai berlalu, akan tetapi ternyata dia tidak kembali Idul Fitri, tidak bisa kembali kepada fitrah. Falam yughfaru, Allah susah untuk merontokkan dosa-dosanya. Maka inilah muhasabah kita.
Jangan sampai kemudian ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, dengan salat kita, dengan sedekah kita, dengan segala macam aktivitas, bahkan bacaan Quran kita, qiyam Ramadan kita, dengan segala macam bentuk aktivitas lain-lain, kemudian bahkan puasa kita, itu ternyata tidak memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah dengan baik apa-apa yang menjadi ketentuan di dalam bagaimana kita beribadah. Jadilah sepenuhnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada kajian kita pada kali ini. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.